Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Budi Ahmadini. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan pertama LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini tanggal 19 Juli 2021 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021 dengan tema pemrograman Visual Scratch untuk kelas 7 di SMP IT Insan Kamil Cikarang Utara, Bekasi. Terima kasih. Untuk lebih jelasnya kita simak tayangan berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali ya dalam keadaan sehat meskipun di masa pandemi seperti ini. Sebelum melaksanakan pembelajaran, silakan rapihkan dulu tempat duduknya, kondisikan dulu supaya duduknya nyaman dan belajarnya juga tidak terganggu ya. Kemudian silakan pimpin doa terlebih dahulu kepada Hera. Silakan pimpin doa teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Iqra'u surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah memanjatkan doa. Semoga dalam kita mencari ilmu di siang hari ini mendapatkan berkah dan ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, tadi Ustaz akan mengecek kehadiran kalian. Yang pertama Adesia hadir. Ya, kemudian Laila, Dian, Napa, kemudian Hera, Mulyani, Virgi. Oke, terima kasih Ustaz sudah cek kehadiran kalian. Kemudian untuk memupuk semangat jiwa nasionalisme sebagai bangsa Indonesia, mari kita sama-sama berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yuk, sama-sama berdiri yuk. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya,
merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, tadi kita sudah sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang mana kita sebagai bangsa Indonesia harus mempunyai jiwa nasionalisme dan ingin membangun bangsa kita untuk lebih baik ya. Kemudian kita tanya untuk pertemuan materi sebelumnya, ada yang masih ingat apa saja? Ya baik, silakan. Apa yang kemarin kita pelajari? Instalasi Scratch offline, penggunaan lingkungan pada aplikasi Scratch. Instalasi aplikasi Scratch, kemudian pengenalan lingkungannya ya. Ada lagi yang masih ingat? Silakan Dian, apa? Mengenal interface di aplikasi Scratch. Ya, kita kemarin telah menginstal aplikasi Scratch secara offline dan online. Kita memahami interface atau antarmuka yang ada dalam aplikasi Scratch. Betul ya, kemarin kita sudah mempelajari itu. Baik. Untuk tujuan pembelajaran di pertemuan kali ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menganalisis objek kerja pada pemrograman Scratch dengan baik. Yang kedua, setelah menyimak video atau demo dari guru, peserta didik diharapkan dapat memaparkan langkah-langkah membuat game menggunakan pemrograman Visual Scratch dengan tepat. Yang ketiga, dengan menggunakan komputer atau smartphone, peserta didik dapat membuat game sederhana menggunakan algoritma pemrograman Scratch secara baik. Nah, itu tujuan untuk pertemuan kita di hari ini. Kemarin kalian belajar aplikasi Scratch. Apa saja yang dapat dibuat dalam aplikasi Scratch ini? Banyak karya yang dapat dibuat, seperti membuat alur cerita, membuat animasi, kemudian membuat game, memprogram robot, kemudian menyelesaikan masalah seperti permasalahan matematika, IPA, atau yang lainnya. Nah, banyak sekali aplikasi Scratch ini karya yang dapat dibuat. Nah, salah satunya kita akan pelajari di pertemuan ini hari ini. Namun, Ustadz akan tanya dulu, kalian suka bermain game tidak? Suka. Game apa yang kalian suka mainkan? Mobile Legends. Mobile Legends, kemudian WoW, cacing ya, yang mungkin saat ini populer. Nah, di sini di layar. Nah, ini ada beberapa game yang mungkin pernah kalian mainkan. Di sini ada, yang pertama ada Flappy Bird. Nah, cara mainnya tahu? Tahu, ditekan-tekan. Ya, tekan-tekan ya. Kalau kena objek, pasti game over. Nah, kemudian ada lagi Angry Bird. Nah, kemudian ada game yang berbasis desktop. Di sini ada Breeding Crazy. Nah, itu adalah game yang pernah kalian mainkan. Sekarang kalian tiap hari bermain game Android ya, main HP terus. Komunitas HP miring katanya ya, komunitas HP miring, bukan belajar tapi buka game. Untuk kalian sendiri sebagai pelajar, HP itu kalian bisa pelajari bukan untuk bermain game tapi untuk membuat game sekarang. Jadi ciptakanlah sesuatu, bukan hanya menggunakan ya. Jadi kalian harus bisa menciptakan
game, bukan pengguna game saja. Jadi harus tahu bagaimana menciptakan game itu, kemudian kalian coba untuk menciptakan karya game tersebut. Bisa ya? Nah, kali ini kita akan pelajari gimana sih membuat pemrograman game dengan aplikasi Scratch. Nah, materi di pelajaran pertemuan kali ini yang pertama yaitu menggunakan objek-objek pada pemrograman Visual Scratch. Kemudian yang kedua, menulis ulang kode program untuk membuat pemrograman game sederhana. Jadi menulis ulang ya, kita tidak membuat dari awal kita gimana konsepnya, enggak ya. Kita untuk kompetensi dasarnya di pertemuan kali ini, nah kompetensi dasarnya kan meniru menulis ulang sebuah program sederhana di lingkungan visual untuk berkenalan dengan lingkungan. Artinya kalian itu sekarang menulis ulang itu untuk mengenal lingkungan Scratch-nya, supaya nanti bisa mengembangkan apa yang kalian dapat dan apa yang kalian alami dari membuat game, dari menulis ulang kode program, dari lingkungan objek yang kita gunakan dalam aplikasi Scratch. Nah, itu yang akan kita capai untuk pembelajaran kali ini. Sebelum kita membuat program, pastikan kita harus membuat algoritma. Algoritmanya itu harus dituangkan dalam flowchart, kemudian dibuat bahasa pemrogramannya, diterjemahkan dalam bahasa mesin, di compiler ya, bahasa pemrograman dikompil jadi bahasa mesin sehingga nanti bisa dijalankan. Namun kemarin kita sudah tahu bahwa aplikasi Scratch ini tidak harus menulis program, cukup dengan drag and drop ya, perintahnya ke dalam script area. Ini adalah bagian interface yang kemarin kita sudah kenali ya. Yang pertama ada block palette. Nah, block palette ini tempat atau media kumpulan blok perintahnya ya. Nanti kalian tinggal tarik ke mana? Ke script area yang kedua. Nah, script area ini adalah tempat untuk menyusun atau menaruh blok kode. Betul. Kemudian nanti kalian bisa menambahkan sprite pada sprite list ini ya, atau sprite pen. Nanti project atau karakter yang kalian gunakan bisa di mana diambilnya? Di sprite list. Nah, nanti ini berisi daftar sprite yang akan kalian gunakan dalam project. Nah, kemudian setelah kita melakukan drag and drop, memberikan perintah pada sprite, sprite itu kan akan bergerak ya, karena diberikan kode atau blok perintah ini. Nah, hasilnya akan ditampilkan di stage. Nah, stage ini untuk menampilkan hasil dari project kita ya. Nah, itu kalian sudah tahu. Sebelum kita membuat program, agar tidak bingung, di sini ada beberapa blok yang harus kalian pahami, terutama fungsi umumnya. Yang pertama, motion. Motion itu untuk apa? Mengatur gerakan. Mengatur gerakan sprite. Betul. Jadi apapun yang berhubungan dengan gerakan, berarti kita cari kode bloknya pada blok motion. Betul. Kemudian yang kedua ada looks. Looks itu digunakan untuk mengatur tampilan program. Nah, yang ketiga ada sound. Nah, mengatur suara. Jadi supaya terdengar bagus efek suaranya atau hasil karya kita lebih real,
lebih nyata gitu. Nah, kita perlu adanya efek suara dalam program atau animasi yang kita buat ya, atau dalam game ya. Kemudian ada block event. Yang ketiga, merespon kejadian-kejadian yang ada. Nah, kemudian ada kontrol untuk mengatur dan mengecek kondisi perulangan. Ada perulangan repeat, ada forever ya, mengecek kondisi, ada if then ya, if then else ya. Kemudian ada sensing yang selanjutnya. Sensing ini untuk men-trigger dijalankannya blok kode yang lain. Selanjutnya yang hijau ada operator. Operator ini menjalankan operasi tertentu seperti bilangan ya, perbandingan, lebih besar, lebih kecil ya. Operator logika, ada or, not, and ya. Kemudian ada variabel selanjutnya. Variabel untuk mengatur, mengubah, menyimpan, menyembunyikan nilai variabel. Kita akan membuat game ya. Oke, perhatikan. Ini adalah game yang sudah kita buat sebelumnya dan kalian nanti akan tulis ulang kodenya. Nah, ini adalah hasilnya seperti ini. Kalian coba simak terlebih dahulu. Lihat pada poin, lihat pada hot ya. Ini akhir gamenya. Apa sih yang membuat game ini menjadi menang? Ya, menyentuh apel. Kemudian apalagi? Poinnya bertambah sampai 100. Nah, kalau lebih dari 100 maka dinyatakan menang. Saya akan demokan beberapa langkah untuk membuat game ini. Coba perhatikan terlebih dahulu. Nah, aplikasi Shred harus kalian buka dulu. Yang pertama adalah kalian harus menyiapkan backdrop, yaitu untuk tampilan backgroundnya ya. Karena judulnya Underwater Light, kita pilih Underwater. Siapkan 3 backdrop, 3 ya. Kemudian kalian ubah si backdrop tersebut di sini tab custom. Underwater 1, 2, dan 3. Setelah kalian menyiapkan backdrop, kalian siapkan 5 sprite. Sprite yang akan gunakan ada ikan ya, atau fish. Kemudian ada strawberry, apel ya, ada crab, kemudian jellyfish. Ini sudah. Selanjutnya setelah menambahkan sprite, kalian membuat program ikan untuk bergerak. Perulangan forever, kondisi ikan ini akan digerakkan dengan menggunakan keyboard. Sensing, if, key, up, arrow, artinya panah ke atas ditekan, maka kalau ke atas itu sumbunya X apa Y? Berarti Y ya. Change Y by 10. Kenapa 10? Enggak negatif. Kalau negatif ke bawah seperti itu. Ini sudah ya. Sudah bisa bergerak ikannya. Setelah ikan bergerak, maka kita akan membuat kode untuk pergerakan strawberry dan apel. Namun sebelumnya kalian harus membuat variabel. Jadi variabelnya ada 2, ada poin dan health atau kesehatan. Nah, kita buat variabel baru. Yang pertama poin, yang kedua health. Nah, ini. Setelah itu kalian buat blok untuk crab dan apel. Kita go klik, kemudian tampilan, switch backdrop, buat pergerakannya random. Kita setting poinnya karena kita akan menambahkan poin jika ikan menabrak ke strawberry. Kita setting poinnya ya di variabel setting, yang disetting ubah variabel jadi poin. Tambahkan sound di bawah if then. Jika poinnya mencapai 100 maka menang ya. Maka akan menampilkan backdrop kemenangan tadi. Kemudian kita klik stop all dan permainan berhenti. Ustadz sudah demokan beberapa. Nanti di bahan ajar
dan di modul atau di buku kalian silakan lanjutkan kodenya, tulis ulang seperti apa nanti supaya kalian tahu seperti itu. Nah, kalian coba sekarang untuk melanjutkan game ini sampai selesai. Jadi untuk demonya ini nanti Ustadz akan coba lihat urutannya. Kelihatan nggak, muncul nggak? Nah, yang pertama tadi menyiapkan backdrop, yang kedua menambahkan script tadi sudah, kemudian memprogram fish bergerak, kemudian menambahkan variabel, kemudian memprogram karakter apel, strawberry, jellyfish dan crab. Nah, Ustaz sudah membagikan kelompok tadi, silakan duduk di kelompok masing-masing. Untuk selanjutnya Ustadz akan membagikan lembar kerja yang akan kalian selesaikan ya. Baik, Ustadz akan bagikan lembar kerjanya. Oke, Ustadz akan jelaskan dulu ya. Sebelumnya tadi ada pertanyaan. Saya Ustadz, mengapa game ini dapat bergerak dan berjalan? Oke, kenapa game tadi dapat bergerak dan berjalan? Karena apa? Karena diberikan kode blok atau perintah ke dalam script ya. Jadi programnya bisa berjalan. Ada lagi pertanyaan? Apa? Silakan Laila. Ustaz, apakah kita bisa membuat karakter sendiri dalam? Bisa. Silakan untuk membuat karakter game. Kita bisa menggunakan tab custom. Bisa kalian gambar untuk membuat karakter sendiri. Nanti kalian upload dan gunakan pada aplikasi yang kalian buat. Itu ya, nanti bisa kalian gambar. Ada lagi? Saya Ustaz, Silakan, boleh nih. Ustaz, apakah karakter yang bisa diperbanyak? Karakternya bisa diperbanyak. Tadi hanya 4 atau 5. Kalian bisa tambahkan lagi. Kalau ingin ditambahkan, mangga silakan. Kalian buat blok sendiri nanti ya. Jadi misalkan ikannya pengen 2 atau ikan strawberry-nya pengen banyak atau apelnya banyak, silakan. Nanti bloknya kalian tambahkan lagi. Oke, sudah ya? Oke, perintah yang pertama kalian adalah membuka program Visual Script. Ada di komputer? Oke, sudah. Selanjutnya kalian buka bahan ajar di situ atau buku paket kalian ada? Ada. Oke. Kemudian kalian mulai membuat program sederhana underwater life. Tadi sudah beberapa Ustadz demokan. Kalian lanjutkan seperti apa buat dari awal ya. Kemudian nanti simpan hasil kerja kalian dengan nama kelompok. Kemudian langkah selanjutnya yang harus kalian kerjakan adalah berdiskusi dengan kelompok kalian, menjawab pertanyaan yang sudah ada di LKPD. Yang pertama, bagaimana menjelaskan cara kerja objek pada script. Yang kedua, tuliskan instruksi algoritma. Algoritma itu langkah-langkahnya ya, dengan bahasa natural. Kalian menggunakan bahasa sendiri. Nanti urutan untuk membuat game ini skenarionya seperti apa. Sudah paham? Paham. Nah, silakan kerjakan. Jadi by 15 itu ya satu hanya ngambil dulu ya.
Terus tip band. Ya, coaching tips. Mati kanan kiri. Putar ya pada makanan. Ini beda lagi. Tinggal ini. Yes. Ini Nah, tadi. Selesai. Jadi cepat ya. Ya, Bu, udah Sudah selesai. Silakan tulis Dia tulis. untuk algoritmanya ya. Dan save dulu sama kelompok tugasnya. Ini nama stepnya harus ini nih. Oh. Underwaterlife kelompok kelompok. Ya sudah. Udah. Sudah selesai programnya. Udah. Oke, untuk kelompok 1 coba untuk menjalankan game yang sudah kalian tulis ulang. Ini ada error. Oke, yang kelompok 2 untuk programnya silakan coba dicek ada sesuai. Sudah, oke. Yang kelompok 3 sudah. Coba gamenya dijalankan. Baik, tadi diskusinya sudah diselesaikan. Sudah diselesaikan semua kelompok ya. Dari pertanyaan A dan B. Sudah ya? Sudah. Baik, selanjutnya kita siapkan untuk melakukan presentasi ya. Silakan untuk disiapkan kelompok pertama. Assalamualaikum Lainnya simak ya. warahmatullahi Simak, kita simak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Karyanti, nama saya Ramadina. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal A, jelaskan bagaimana cara kerja dan objek-objek kerja di program Sketch. Memasukkan karakter pada spreadsheet dan gambar latar pada tab backdrop untuk animasi atau game. Agar proyek yang dibuat di pemrograman visual Sketch bisa bergerak dan berinteraksi dengan spreadsheet yang lainnya, maka kita harus memberikan instruksi berupa balok-balok perintah kepada spreadsheet tersebut dengan drag and drop blok pada script area. Untuk membuat game lebih menarik, kita dapat menambahkan efek suara pada tab sound. Untuk membuat skor dan help untuk menyatakan kemenangan dan kekalahan game, kita harus membuat variabel pada game. Untuk menampilkan hasil program, kita bisa mengklik tombol Go dan program yang kita buat akan ditampilkan pada sketch. Oke, ada tambahan dari yang lain? Sudah? Betul tidak? Betul. Oke, baik. Untuk yang pertama, kita harus memberikan perintah untuk menjalankan spreadnya ke dalam script area ya, perintahnya, sehingga script bisa berjalan. Yang kedua, untuk menambahkan efek suara, kita tambahkan dengan objek apa? Sound ya, tab sound. Kemudian ada lagi untuk menyatakan kekalahan kemenangan itu, kita tambahkan apa? Variabel, poin dan ya. Jadi kita tambahkan variabel. Tepuk tangan untuk kelompok pertama. Sudah bagus. Silakan tutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan siap-siap untuk kelompok kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia Ibrahim. Nama saya Kristian Walsuni Kami Kami akan mempresentasikan jawaban dari
hasil kelompok kami. B. Tuliskan langkah-langkah instruksi atau algoritma yang dilakukan dalam membuat suatu program disket seperti yang telah didemokan menggunakan bahasa natural. Algoritma kemenangan game. 1. Start. 2. Jika speed menyentuh apel, maka nilai variabel poin bertambah 15. Jika speed menyentuh strawberry, maka nilai variabel poin bertambah 10. Jika nilai variabel poin sudah mencapai lebih dari Lebih dari berapa poin? lebih dari 99, maka backdrop berganti congratulations you win. Permainan dinyatakan menang. Permainan berhenti. Oke, baik. Untuk algoritma kemenangan dan kekalahannya sudah bagus dengan bahasa natural ya. Kalian memaparkan jika apel menyentuh ikan atau strawberry maka poinnya akan bertambah, dan poin itu akan menjadi poin kemenangan jika poinnya lebih dari 99, dan backdrop akan berganti ke kemenangan dan permainan berhenti. Selanjutnya kekalahan, kalau menyentuh ikan itu menyentuh apa? Crab atau jellyfish, maka variabel apa yang berkurang? Health itu kalau kurang dan poinnya mencapai berapa? 0 ya, maka kalah. Nah, kekalahan tersebut akan mengubah backdrop menjadi game over dan permainan berhenti. Bagus, tepuk tangan. Baik, silakan tutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil jawaban kerjasama kami. Ketika kita ingin merancang program animasi atau game pada pemrograman Visual Effects, kita terlebih dahulu memasukkan karakter pada sprite pen dan gambar latar pada tab backdrop untuk animasi atau game. Agar proyek yang dibuat menggunakan visual effects sesuai gerak dan animasi dengan script lainnya, maka kita harus memberikan instruksi berupa balok-balok perintah kepada script tersebut dengan drag and drop pada script. Untuk membuat game lebih menarik, kita dapat menambah efek suara pada tab sound. Untuk membuat skor dan health untuk menyatakan kemenangan dan kekalahan game, kita harus membuat variabel pada game. Seperti itu, kita tadi sudah membuat program script game sederhana dengan beberapa objek yang kalian gunakan. Ada blok kode, kemudian tab sound, kemudian variabel, ada stage ya, dan lain sebagainya. Oke, tepuk tangan. Oke, silakan tutup. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih ya semuanya sudah menampilkan apa yang kalian kerjakan di LKPD dan apa yang kalian diskusikan tentang permasalahan yang ditanyakan di LKPD. Selanjutnya silakan kalian kumpulkan LKPD-nya serta duduk di bangku masing-masing lagi ya. Jadi rapikan lagi ya tempat duduknya. Oke, terima kasih ya. Hasil diskusinya sangat bagus. Kemudian kelompok yang paling bagus untuk proyeknya kelompok 2. Tepuk tangan kelompok 2. Oke. Selanjutnya, namun sebelum evaluasi, Ustadz akan tanya apa yang kalian bisa simpulkan dari kegiatan yang kita pelajari di hari ini. Oke, silakan apa kesimpulan di pembelajaran hari ini? Dari pembelajaran hari ini kita mengetahui cara untuk membuat program yang kita scratch. Baik, bagus. Tadi sudah kita tahu membuat program menggunakan Scratch itu seperti apa ya. Kita sudah praktekkan, kalian menjadi tahu, oh begini
untuk membuat program itu drag and drop, kemudian perintahnya seperti apa, objek-objek yang digunakan ya seperti apa. Ada lagi? Baik, silakan ada ya. Oke, dari hasil hari ini kita bisa membuat game sederhana ya, project game sederhana. Tadi sudah membuat game Under the Water. Mungkin suatu saat atau nanti di rumah kalian bisa membuka program Scratch, mengembangkan lagi, tidak sederhana tadi ya, sesederhana, tapi kalian bisa lebih kompleks lagi programnya, lebih bagus lagi, kalian bisa sempurnakan lagi. Coba kalian explore di internet, berbagai sumber belajar, bisa kalian kembangkan, karena banyak tutorial dan mungkin ide-ide kalian bisa keluar dari sana. Ada lagi? Baik, silakan Hera. Dari pembelajaran hari ini, kita dapat mengetahui cara kerja objek pada Oke, dari tadi yang kita pelajari, kita bisa tahu objek apa saja yang bisa kita gunakan dalam membuat program di aplikasi Scratch. Tadi sudah kita paparkan di presentasi, hasil diskusi, kalian sudah tahu objek apa saja. Ada block ya, ada script area, ada stage, ada apa lagi? Script pane, kemudian untuk menambahkan variabel seperti apa, menambahkan sound ya dan sebagainya. Baik, selanjutnya saya akan membagikan lembar evaluasi, lembar kerja evaluasi. Silakan kalian pilih jawaban yang tepat. Soalnya Astad akan tampilkan pada layar di depan ya, kita akan tampilkan soalnya. Oke, siap? Siap. Oke, silakan kerjakan untuk soalnya. Nomor 1 sudah ya? Sudah. Nomor 2 lanjut. Nomor 3 sudah ya? 3 dan 4. Oke, nomor 5. Sudah? Sudah. Silakan hasil jawaban kalian dikumpulkan ya. Nanti saya akan tampilkan untuk hasilnya. Baik, terima kasih sudah mengikuti ya. Evaluasi. Selanjutnya Ustadz akan menanyakan pendapat kalian tentang pembelajaran hari ini. Mungkin ada koreksi atau tidak? Tidak ya. Terima kasih ya untuk pembelajaran hari ini. Sebelumnya Ustadz akan menyampaikan pembelajaran berikutnya di pertemuan minggu selanjutnya. Kita akan mempelajari tentang materi computational thinking. Nanti apa yang kita pelajari tadi dalam aplikasi Scratch nanti akan diaplikasikan di bahasan materi computational thinking nanti. Oke, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri, silakan pimpin doa terlebih dahulu pada Hera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini, cukup menyenangkan ya. Salam kepada orang tua kalian, sebelum pulang hati-hati di jalan. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.